Nah, kondisi di sini lagi hujan. Kita akan masuk ke dalam kandang ini, ukuran kandang 2x2. Ada berapa ekor ayam di dalam? Ya, banyak teman-teman. Saya akan menjelaskan secara detail sambil saya akan berada di dalam. Tapi terlebih dahulu, ini sudah jam 5 sore. Saya membawa makanannya, campuran dari 50% gratisan dan 50% lagi dibeli. Kalian lihat ini, apa ini? Daun singkong. Ya, benar, daun singkong. Kalian lihat yang di sana? Ya, benar, itu batang pisang. Pakai itu kita cacah. Mesinnya mana? Itu yang saya rekomendasikan, yang putih. Sudah hampir 1 tahun saya pakai, tidak pernah rusak. Hanya 70 watt, begitu barangnya sampai, tinggal langsung dipakai. Mata pisaunya sangat tajam, stainless, anti karat. Sampai sekarang tidak pernah berkarat teman-teman. Tetapi habis pakai langsung ditelungkupkan seperti itu. Kita skip itu, langsung kita masuk ke kandangnya. Kita bawa ini terlebih dahulu untuk membersihkan tempat makannya. Dan ini makanannya. Ini lihat teman-teman, daun singkong. Saya akan jelaskan nanti bagaimana daun singkong berbahayanya dan bagaimana supaya tidak berbahaya, saya akan jelaskan di dalam. Akan masuk. Oke. Sebenarnya ayam ini tidak saya biarkan untuk keluar ya, karena di sini lagi hujan. Tetapi begitu keluar, kita akan masuk ke dalam. Dan mereka ngikutin. Nah, ini keadaan dalamnya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Ada lampu 40 watt. Ini tempat makannya saya bersihkan dulu. Sabar. Ini tempat makannya kita bersihkan supaya kita ceritanya enak ya. Kita kasih makan dulu mereka. Nih. Nah, kondisi di dalam tetap hangat dan kondisi di dalam ini tidak basah. Kalian bisa lihat sendiri. Tidak basah, artinya aman untuk ayam. Ini juga ada tempat makannya, saya bersihkan dulu. Karena jangan sampai ada kotoran-kotoran di sini teman-teman. Kotoran mereka itu menimbulkan nanti bakteri. Itu kalau misalnya bercampur dengan makanan, sangat berbahaya, menimbulkan nanti bisa mereka diare ya. Kotorannya nanti basah, bisa mencret seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman. Yang sudah subscribe di channel ini pasti sudah paham bagaimana 50% dari gratisan dan 50% lagi dibeli. Gratisannya 50% itu apa saja? Saya sudah menggunakan chopper itu. Kalau kalian memang mau pakai manual dengan caca parang, boleh-boleh saja. Tapi itu lama. Saya rekomendasikan pakai mesin yang itu. Bukan toko saya itu teman-teman, tetapi saya belinya di situ dan hasilnya sangat bagus sekali. Yang datang barangnya bagus sekali, makanya saya rekomendasikan. Klik saja di video ini, itu ada ya. Nanti diarahkan langsung ke tokonya. Lihat di deskripsi video ini. Oke, ini 50%-nya lagi. Setelah tadi campur cacahan dari batang pisang dan daun singkong, 50%-nya lagi pur 511, dedak ikan, dedak padi dan dedak jagung teman-teman. Keempat bahan itu dicampurkan. Kalian bisa stok boleh, tapi perbandingan stoknya itu, contoh gini ya, saya buat taksasinya untuk yang 4 bahan yang kalian beli itu, katakanlah kalian beli 10 kg pur 511. Oke, yang kalian beli 10 kg pur 511. Lalu untuk dedak padinya juga 10 kg. Nah, yang kedua bahan lagi, yaitu untuk dedak jagungnya, itu kalian gunakan 5 kg saja. Nah, separuhnya dari yang pur 511 dan dedak padinya. Jadi, untuk dedak jagungnya itu 5 kg saja. Lalu, untuk dedak ikannya itu hanya 2,5 kg saja. Seperti itu pencampurannya. Kalau kalian mau stok nanti dicampur, baru di stok, disimpan di tong ataupun di karung goni, itu boleh. Perbandingannya seperti saya katakan tadi. Pur 511 10 kilo, dedak padinya 10 kilo, untuk dedak jagungnya itu 5 kilo saja, dan dedak ikannya itu 2,5 kilo saja. Lalu dicampur, diaduk, bisa disimpan, lalu kita racik seperti ini. Ini 50% dari olahan batang pisang. Tetapi batang pisangnya harus diperas terlebih dahulu. Jangan nanti biarkan itu getahnya di situ. Itu bahaya. Itu tanin namanya. Tanin itu getah itu akan mengikat kadar protein yang ada di pakan ini, jadi tidak terserap kepada ayam. Tidak terserap teman-teman. Kalian lihat sendiri, ini perkembangannya sangat bagus sekali. Baru usianya 1 bulan 1 minggu, tapi sudah gembong seperti itu. Nah, jadi airnya itu dibuang. Begitu juga untuk daun singkongnya itu. Daun singkongnya begitu petik jangan langsung diolah. Biarkan daun singkong itu bermalam. Artinya lebih dari 10 jam atau ya katakanlah setengah hari ya, sudah disimpan supaya dia layu untuk menghilangkan kadar sianidanya. Karena di daun singkong itu mengandung sianida yang sangat tinggi. Jadi kalau dikonsumsi kepada ayam ini, begitu langsung dipetik, langsung dicacah, diberikan makan, lama-kelamaan nanti mereka akan berak kapur, pertumbuhannya akan semakin terhambat. Kotorannya putih, kotorannya itu berair, mencret, karena daya tahan tubuh mereka tidak kuat dengan sianida itu teman-teman. Jadi artinya, kalau memang mau dinetralisir, dibiarkan dulu, ya bermalam ya, 1 malam. Lalu kalau memang mau langsung mau dipakai, ya artinya saya nggak mau bermalam, boleh siram air panas daun singkongnya, ataupun direbus terlebih dahulu. Seperti itu cara mematikan sianidanya. Begitu juga getah yang terkandung di dalam daunnya teman-teman.
Nah, jadi informasi yang saya sampaikan ini bukan asumsi saya. Saya berdasarkan penelitian bagaimana kandungan gizi ataupun kandungan racun yang terdapat di dalam daun singkong itu. Nah, seperti itu teman-teman. Begitu juga batang pisang. Kenapa saya ada tahu di situ ada tanin, yaitu getah yang sangat berbahaya kepada mereka. Itu yang menyebabkan nanti kalau misalnya kalian punya ayam sekitar 10 ekor, begitu besar, terus kalian heran kenapa tiba-tiba mati ayamnya. Karena kandungan getah itu, kandungan tanin itu ataupun getah yang dimiliki singkong ataupun di getah yang dimiliki pisang, batang pisang tadi, itu merusak bagian organ mereka, terutama bagian hatinya. Makanya kalau kalian bedah yang sudah sering konsumsi itu, sering memberikan batang pisang tidak diperas dulu lebih dahulu, tidak dibuang airnya, itu hati mereka ini bintik-bintik hitam. Dan itulah yang menyebabkan nanti kalau kita konsumsi, makanya hati ayam itu nggak bagus dikonsumsi karena pakannya yang mereka konsumsi kita tidak kontrol. Artinya kalau misalnya kita sudah kontrol, kita sudah teliti untuk memberikan makan kepada mereka, nggak apa-apa dimakan hatinya. Seperti itu teman-teman. Jadi pembelajaran yang saya sampaikan di dalam kandang yang hanya 2x2 meter ini, saya rasa bermanfaat kepada kalian. Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang saya ucapkan ini teman-teman. Makanya setiap video-video yang saya sampaikan kepada kalian itu akan selalu mengedukasi, khususnya peternak ayam kampung. Jadi bukan berdasarkan asumsi liar saya ataupun saya asal-asal menyampaikannya, tidak. Seperti kemarin ada yang penyakit mata ayam, saya sampaikan itu cara benarnya. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya bagaimana kandang ini agar tetap jangan gas amoniaknya tinggi di udara ini, di dalam ini, mengakibatkan nanti mereka ngorok ya, ataupun snot. Itu sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Makanya kalian yang memang hobi beternak ataupun belum beternak, yang rencana mau beternak, silahkan subscribe channel ini teman-teman. Jangan hanya tonton saja, karena begitu kalian subscribe, nyalakan loncengnya, saya mengupload video-video terbaru, kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Karena saya ngupload tiap hari teman-teman. Saya ngupload tiap hari 3 kali, 2 video short. Itu video short yang pertama jam 10 pagi, video short yang kedua jam 3 sore. Lalu video panjangnya jam 8 malam. Bayangkan saya ngupload ini hanya untuk memberikan edukasi kepada kalian. Makanya sangat disayangkan kalau misalnya saya yang memang sudah terjun di dunia peternakan ini fokus untuk memberikan edukasi kepada kalian, ada info-info mengenai peternakan ayam kampung, saya akan sampaikan melalui video. Makanya saya sarankan untuk subscribe video ini, channel ini. Seperti itu teman-teman. Bukan maksud saya mau menggurui ya, ataupun saya lebih hebat dari kalian, saya punya ayam lebih banyak dari kalian, bukan. Tetapi apa yang saya dapatkan, ilmu pengalaman yang saya dapatkan ini saya bagikan kepada kalian agar di tempat kalian saat berternak nanti tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Karena banyak juga di kolom komentar, kenapa ayam saya mulet ya, mulet katanya. Saya nggak tahu itu mulet apa, tapi saya tanya lagi itu apa, kurus katanya. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini baru 1 bulan 1 minggu ya, sudah sebesar ini. Ini mungkin sudah ada 6 on, hampir 7 on. Dan bulunya itu bagus, lihat teman-teman. Bulunya itu bagus sekali dan padat ya, tidak ada yang bagian yang botak. Artinya keberhasilan saya menggunakan pakan alternatif ini saya sampaikan kepada kalian agar kalian juga bisa menerapkannya, tetapi prosesnya jangan di skip. Sering sekali kalian kelewatan, tonton video ini di skip-skip. Nah ilmunya itu nanti kalau kalian kelewatan bahkan bisa menimbulkan racun seperti yang tadi daun singkong yang saya sampaikan kepada kalian. Mungkin kebanyakan dari kalian itu tidak tahu daun singkong itu mengandung cyanida yang sangat tinggi. Begitu juga getahnya. Getahnya kalau kita misalnya kita berikan saja kepada mereka, kita cacah, kita petik langsung kita berikan saja seperti batang pisang. Getahnya itu pada saat mereka konsumsi, getahnya itu mengikat protein, mengikat vitaminnya, mengikat karbohidratnya, karbonya. Jadi keluar lagi dari kotoran. Jadi percuma, makanya ayam kalian itu mulet, ayam kalian itu kurus, karena getahnya nggak dibuang. Seperti itu penjelasannya. Makanya hasil cacahan dari batang pisang itu diperas sampai airnya sudah tidak menetes. Nah, sudah seperti itu 50%-nya, tambah 50% lagi seperti yang saya katakan 4 bahan tadi. Nah, ini udah sangat detail saya sampaikan kepada teman-teman. Sangat detail. Saya bukannya mau menggurui. Sekali lagi saya katakan bukan mau menggurui, tetapi bagaimana hasil yang saya dapatkan ini bisa berguna kepada orang lain. Karena ilmu itu yang paling berguna menurut saya pada saat saya menyampaikannya. Apa gunanya kalau ilmu itu saya pendam-pendam? Saya tahu sendiri nggak ada ruginya bagi saya teman-teman. Kalau misalnya saya juga berhasil di dunia peternakan ayam kampung ini, kalian juga berhasil di sana, malah saya semakin senang. Saya ruginya sedikit pun tidak ada. Makanya penerapan ilmu itu yang paling tinggi itu adalah ilmu berbagi. Itu menurut saya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan saya mengenai ilmu yang paling tinggi itu adalah pada saat ilmu itu dibagikan kepada orang lain? Itu ilmu yang paling tinggi teman-teman. Dan hal itu mungkin sulit didapatkan. Ada embel-embel lah untuk mendapatkan uang bayar apa segala macam, tetapi saya tidak mau sujon. Artinya di peternakan saya ini menyampaikan seperti realita yang saya alami ataupun ilmu yang bermanfaat saya alami, saya bagikan kepada teman-teman yang lainnya agar kesuksesan bersama bisa kita raih. Yalah, kondisi ayam ini di sini hampir setiap hari hujan ya. Sudah sekitar 1 minggu lewat itu hujan terus. Kenapa ada kekebalan tubuh ayam ini tetap terjaga, tetap aman? Karena itu tadi teman-teman, kondisi yang kita berikan kepada mereka ini nutrisinya tercukupi.
kandangnya aman, kandangnya ini tidak lembab, sekamnya bisa dicampur ya. Kalau misalnya menggunakan sekam padi itu nanti kadang bisa becek lah, bisa lembab. Jadi dicampur lagi ataupun disiram lagi pakai pasir. Makanya saya standby kalau untuk pasir, saya standby sore saya kabur-kabur di mana bagian mereka sering tidur. Pasti di situ kotorannya menumpuk, saya siram saja pakai pasir. Nah, ilmu-ilmu seperti inilah yang sulit didapatkan dari peternak-peternak yang lainnya. Ada ilmu mungkin tahan-tahan sendiri, ayam orang nanti bisa kena sakit, ayam dia tidak kena sakit, dia diem aja tapi tidak mau berbagi ilmunya. Saya rasa hal itu nggak usah kita terapkan teman-teman. Yang seperti inilah yang kita terapkan, ilmu berbagi kepada teman-teman. Ada kendala silahkan tumpahkan di kolom komentar. Saya rasa demikian dulu ya videonya. Untuk selanjutnya nanti kita akan update. Makanya kalian jangan lupa subscribe, nyalakan juga loncengnya, karena pada saat saya mengupload video terbaru kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjalankan. Salam kasih dari Jerry Prawi.